Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Auda Jamaluddin Khavan dari Pendidikan Sejarah 2018 STKIP PGRI Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perubahan sosial budaya di Indonesia di era globalisasi. Jadi sebelum kita masuk ke globalisasi, kita harus tahu dulu apa sih yang membuat suatu masyarakat itu mengalami perubahan, atau dengan kata lain, apa saja faktor perubahan masyarakat. Faktor perubahan masyarakat dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal, dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu meliputi misalkan bertambah atau berkurangnya penduduk. Kedua, pemberontakan internal. Yang ketiga, penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Itu faktor internal yang membuat suatu masyarakat mengalami perubahan. Sedangkan faktor eksternal meliputi bencana alam, peperangan, dan juga pengaruh atau interaksi dengan budaya lain. Nah, globalisasi bisa dimasukkan ke dalam faktor yang terakhir ini tadi, pengaruh atau interaksi dengan budaya lain, dan itu terjadi di Indonesia. Globalisasi sendiri bisa kita artikan sebagai peningkatan keterkaitan atau interaksi antar bangsa atau manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, budaya, dan lain-lain. Artinya interaksi yang terjadi antar manusia itu tidak lagi terbatas pada skala lokal atau pada skala nasional, melainkan sudah dalam skala global. Artinya manusia, seseorang yang ada di Indonesia bisa berinteraksi langsung dengan seseorang yang berada di Amerika, di Afrika, dan di seluruh dunia. Begitu juga dalam skala nasional, artinya bangsa-bangsa sekarang tidak bisa menutup diri dari interaksi dengan negara lain. Artinya semua negara yang ada di dunia ini saling berinteraksi. Itulah arti dari globalisasi. Sedangkan proses globalisasi ini ditandai oleh 3 hal. Pertama, bangkitnya perekonomian internasional melalui jalur sutra. Artinya ketika jalur sutra telah terbuka, terjadi interaksi terutama dalam bidang perdagangan antara bangsa Eropa dengan bangsa Asia. Yang kedua adalah eksplorasi bangsa Eropa ke benua Asia Afrika melalui penjelajahan samudera. Dan yang ketiga, munculnya perusahaan multinasional. Hal ini terjadi ketika masa kolonialisme orang-orang bangsa-bangsa Eropa di Asia maupun di Afrika. Nah, seorang sosiolog Amerika bernama Anthony Giddens menyebutkan bahwa globalisasi itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, globalisasi itu menarik ke atas. Yang kedua, menekan ke bawah. Dan yang ketiga, mendorong ke samping. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan menarik ke atas adalah pada era globalisasi ini setiap negara mau tidak mau harus melakukan interaksi dengan negara lain, dan dalam skala yang global. Skala bentuk penutupan diri terhadap interaksi dari dunia luar tentunya akan menghambat perkembangan dari negara itu sendiri, karena mereka tidak mau tahu terhadap perkembangan kemajuan teknologi dari negara lain. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sedangkan yang kedua adalah menekan ke bawah, yang artinya globalisasi itu menekan
otonomi atau otoritas lokal dari suatu negara. Dalam hal ini bisa berupa kekuasaan ataupun dalam bidang ekonomi. Misalkan produk-produk lokal itu mau tidak mau sekarang harus bersaing dengan produk dari luar negeri, dan itu merupakan tekanan bagi produk lokal. Yang ketiga adalah mendorong ke samping. Yang dimaksud dengan mendorong ke samping di sini adalah globalisasi itu membuat wilayah-wilayah baru, membuat budaya-budaya baru dan juga bentuk-bentuk ekonomi baru. Misalkan penggabungan beberapa negara untuk punya satu mata uang yang sama seperti di Uni Eropa, atau juga di wilayah Asia Tenggara adanya MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Itu bentuk-bentuk baru dalam bidang ekonomi yang disebabkan oleh globalisasi. Jadi itu yang dimaksud dengan globalisasi, menarik ke atas, mendorong ke bawah dan menekan ke bawah dan mendorong ke samping. Selanjutnya adalah ketika kita bicara tentang globalisasi, tentunya kita tidak bisa lepas dari modernisasi, karena keduanya berkaitan sangat erat. Modernisasi sendiri dapat diartikan sebagai perubahan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Masyarakat tradisional, sebut saja kalau di Eropa terjadi pada masa abad pertengahan, juga di masyarakat kita juga terjadi perubahan struktur sosial dari masyarakat. Secara ekonomis terjadi perubahan dari yang sebelumnya masyarakat agraris menjadi industrialis. Secara politis juga berubah dari yang sebelumnya monarki atau aristokratis berubah menjadi demokrasi. Secara sosiologis juga berubah, yang dulu cenderung kolektif gitu ya, gotong royong, sekarang berubah lebih ke individualistik. Tidak hanya struktur masyarakat yang berubah, yang mengalami perubahan di dalam proses modernisasi, tetapi juga pandangan dunia. Yang dimaksud pandangan dunia di sini adalah cara pandang suatu masyarakat untuk melihat dunia. Kalau di Eropa itu terjadi perubahan pandangan dunia ketika Kopernikus mengajukan teori geosentrismenya, yang sebelumnya orang-orang Eropa didoktrin oleh gereja bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Pasca Kopernikus, orang-orang Eropa mengalami suatu perubahan pandangan dunia menjadi heliosentris. Juga terjadi ketika Darwin mengutarakan teori evolusinya. Artinya suatu masyarakat melihat dunia dengan cara yang lain. Nah, itulah yang disebut dengan pandangan dunia. Dalam modernisasi ini disebut sekularisasi. Sekularisasi dalam arti begini: cara pandang masyarakat tidak lagi melulu menggunakan agama. Maksudnya agama sekarang menjadi hanya salah satu cara pandang di antara cara pandang yang lain, misalkan sains. Nah, perubahan modernisasi ini juga bisa dikatakan sebagai rasionalisasi.
cara pandang rasional dalam masyarakat modern itu berkaitan dengan efisiensi. Artinya sesuatu itu dipandang rasional kalau sesuatu itu efisien, dan sebaliknya kalau sesuatu itu tidak efisien maka hal tersebut dikatakan tidak rasional. Misalkan di dalam struktur masyarakat feodal tentu saja itu tidak efisien, tidak rasional karena harus jongkok-jongkok di depan raja. Lebih rasional kalau langsung saja ngomong to the point gitu ya. Di dalam cara produksi misalkan kalau kita membajak sawah yang sebelumnya menggunakan kerbau misalkan atau menggunakan cangkul dengan tenaga manusia, tentu cara produksi yang demikian kalah rasional dengan jika kita menggunakan traktor. Kita tidak perlu capek-capek mencangkul, juga tidak perlu memberi makan kerbau, mencari rumput untuk kerbau, dan ketika menggunakan traktor juga lebih efisien, lebih cepat melakukan pembajakan sawah. Artinya yang efisien itulah yang disebut rasional. Sedangkan dalam pandangan dunia atau wawasan dunia, rasionalisasi di sini bisa disebut juga desakralisasi, karena yang sakral sudah pasti tidak efisien karena tidak bisa dibuktikan adanya dan juga hanya menjadi objek ketakutan untuk orang. Artinya hal-hal yang sakral itu sudah tidak dipercaya oleh masyarakat modern. Nah, dalam arti ini yang saya sebut sebagai sekularisasi. Sekarang kita akan masuk membahas tentang dampak globalisasi di masyarakat Indonesia tentunya. Globalisasi ini berdampak kepada 4 aspek. Pertama, politik, sosial, ekonomi, dan teknologi. Dan tentunya perubahan ini merupakan tantangan bagi masyarakat kita karena adanya perubahan struktural di dalam masyarakat kita karena pengaruh dari kebudayaan lain. Tantangan tersebut antara lain perubahan dari masyarakat agraris menjadi industrialis. Ini dapat kita lihat dari banyaknya sawah yang sekarang sudah menjadi perumahan, sudah menjadi pabrik. Artinya masyarakat sekarang lebih senang menjadi buruh ketimbang petani. Itu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang politik juga sudah terjadi perubahan dalam masyarakat kita dari yang sebelumnya feodalistik, sistem kerajaan ya, sistem bangsawan, sekarang berubah menjadi demokrasi liberal atau republik. Perubahan ini juga mengandung potensi disharmonisasi di masyarakat karena sekarang semua sudah setara. Sekarang semua orang punya kesempatan untuk memegang kekuasaan. Artinya orang berlomba-lomba, saling bertarung satu sama lain untuk bisa menjadi penguasa. Hal ini itu tidak terjadi, jarang terjadi di masyarakat feodalistik yang cenderung lebih stabil. Yang ketiga juga perubahan dari masyarakat religius ke masyarakat sekuler. Sekuler di sini juga bisa berarti sebagai pengosongan wilayah publik dari hal-hal yang religius.
ruang publik kita sedikit banyak sudah tersekularisasi gitu ya. Artinya melihat sesuatu itu secara rasional, melihat sesuatu itu tidak lagi dihubungkan dengan kodrat Tuhan, tidak lagi dihubungkan dengan hal-hal yang ilahiyah. Itu terjadi dalam masyarakat kita. Yang keempat, juga perubahan dari budaya ketimuran ini melawan westernisasi. Budaya ketimuran seperti menggunakan pakaian yang tertutup, budaya sopan santun, ini sedikit banyak mendapat tantangan dari budaya Eropa yang ya kita tahu menekankan pada kebebasan, misalkan kebebasan dalam hal berpakaian. Yang terakhir adalah tantangan masyarakat kita yang dulunya kolektif, gotong royong, sekarang sedikit banyak sudah mengalami perubahan menjadi lebih individualistik. Gejala ini dapat kita lihat misalkan di dalam perumahan-perumahan elit, di mana saat orang tidak lagi kenal dengan tetangga sebelahnya, itu sedikit banyak juga bentuk individualistik. Itu tantangan perubahan untuk masyarakat kita. Dari kelima poin tersebut dapat kita bedakan lagi dampak dari globalisasi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif di sini seperti masuknya nilai-nilai positif, nilai-nilai tentang hak asasi manusia, nilai-nilai tentang feminisme, artinya emansipasi wanita, begitu ya. Itu nilai-nilai positif yang masuk dari dunia budaya barat. Yang kedua, dampak positifnya adalah mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu bahwa banyak dari para pelajar kita menimba ilmu di Eropa, juga di Timur Tengah. Itu tentunya juga mempercepat pembangunan ilmu pengetahuan kita dan juga teknologi, infrastruktur itu mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Yang terakhir, menumbuhkan dinamika masyarakat dan tanggap terhadap pembaruan. Artinya dinamika di dalam masyarakat ketika ada bersinggungan dengan budaya lain, ini juga berpotensi untuk menjadikan masyarakat kita lebih tanggap terhadap pembaruan, jadi lebih cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ketika berinteraksi dengan budaya lain. Itu dampak positif. Sedangkan yang kedua adalah dampak negatif. Yang pertama, konsumerisme, atau bisa kita sebut budaya konsumtif. Sekarang semua misalkan bermewah-mewahan, membeli sesuatu tidak lagi karena kebutuhan, tetapi lebih karena gaya hidup. Yang kedua, demoralisasi. Demoralisasi di sini tentunya dari sudut pandang budaya kita ya, yang ketimuran tadi, dan menganggap bahwa yang terjadi di Eropa adalah proses demoralisasi. Artinya orang tidak lagi bisa membedakan baik dan buruk karena tekanan pada kebebasan itu tadi, dan
budaya kita menganggap itu sebagai demoralisasi. Yang keempat adalah disharmonisasi. Dinamika di masyarakat rupanya tidak hanya berpotensi untuk menjadikan masyarakat tanggap terhadap pembaruan, tetapi juga menjadikan adanya potensi untuk terjadinya disharmonisasi. Misalkan tadi saya sebut dalam hal kekuasaan, sekarang semua orang bicara tentang politik, sekarang semua orang saling bertarung untuk merebut kekuasaan, dan ini hanya terjadi dalam sistem demokrasi liberal yang telah kita anut. Itu untuk poin keempat. Poin kelima tentunya krisis lingkungan. Dampak ini tentunya tidak hanya terjadi di negara kita, tapi skalanya juga global. Kita tahu fenomena global warming atau pemanasan bumi itu merupakan salah satu dampak yang paling kentara akibat proses dari perubahan cara produksi masyarakat gitu ya. Di Indonesia sendiri bisa kita lihat di Pulau Kalimantan itu hutan setiap tahunnya berkurang antara 2-3% karena terjadi penggundulan untuk dijadikan perkebunan sawit. Itu untuk dampak positif dan dampak negatif. Setelah yang kita bahas tadi, dapat kita gambarkan bahwa globalisasi dan modernisasi itu terjadi di masyarakat Indonesia, merubah 4 aspek: sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dari 2 dampak ini, bagaimana seharusnya kita sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat bersikap. Pertama-tama kita harus sadar bahwa tidak semua perubahan itu mengarah kepada perubahan yang lebih baik, dan juga kita harus menyadari bahwa tidak semua yang tradisional itu buruk dan yang modern itu baik. Begitu juga sebaliknya, tidak semua yang tradisional itu baik dan yang modern itu buruk. Artinya kita harus aktif di dalam menyaring baik itu informasi baru atau teknologi baru, pemikiran-pemikiran baru, budaya-budaya baru yang masuk ke negara kita. Kita harus aktif untuk menyaring itu semua. Kita ambil yang baik, kita buang yang buruk, dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat kita. Kita ambil contoh, misalkan di Amerika itu terjadi legalisasi homoseksual. Tentu pemikiran liberal seperti ini sangat tidak cocok dengan budaya masyarakat kita, dan apabila kita memaksakan pemikiran tersebut, tentunya ini akan menimbulkan potensi disintegrasi di tengah-tengah masyarakat, karena tentunya mayoritas masyarakat akan menolak. Intinya, di tengah arus globalisasi yang membawa modernisasi,
yang juga mengakibatkan detradisionalisasi itu juga harus diimbangi sikap konservatif di dalam masyarakat kita untuk mempertahankan budaya-budaya luhur dari kita supaya tidak tergerus oleh budaya-budaya asing. Sekian pembahasan perubahan masyarakat Indonesia di era globalisasi dari saya. Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini kita tetap senantiasa diberi kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan physical distancing, cuci tangan sesering mungkin, dan jangan lupa olahraga yang rutin. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was when I